Marah, untungnya kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi menjelang siang namanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang tahu belum? Hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang proses dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Ada yang tahu nggak proses dakwah Nabi Muhammad? Tahu lah. Hari ini kita akan belajar itu dan Bapak akan menerangkan materi itu ya. Jadi yang pertama yaitu bisa dibaca nggak? Bisa. Apa coba dibaca? Jadi awal kenabian yaitu ketika awal mula Nabi Muhammad SAW itu diperintah Allah atau dilantik menjadi nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad berumur berapa anak-anak? 7. Salah. Ada yang tahu nggak? 14. Ini ya Nah, betul sekali. Oh, betul ya. Kasih plus untuk Nah, jadi awal mula Nabi Muhammad memberikan dakwah itu ketika beliau umur 40 tahun. Nah, ketika itu Nabi Muhammad sering atau suka berdiam di suatu gua. Apakah ada yang tahu nama gua itu apa? Betul sekali. Nah, di gua Hira itu ketika itu suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang berdiam di situ, suatu peristiwa yang sangat istimewa yaitu turunnya wahyu pertama. Nah, turunnya wahyu pertama yang diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu ketika itu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat seraya berkata, "Bacalah Muhammad." Nabi Muhammad pun menjawab, saya tidak bisa membaca, tetapi malaikat tetap menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Nah, oleh sebab itu turunlah ayat Al-Quran yang pertama, yaitu surat apa anak-anak? Coba mari kita baca bareng-bareng Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Muhammad resmi dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu tersebut. Nah, yang kedua itu dakwah yang ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu itu dan disuruh untuk mendakwahkannya, langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu dengan cara apa namanya? Kenapa Nabi Muhammad harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena belum waktunya. Gak apa-apa. Ya betul ya. Nah, jadi ketika awal mula Nabi Muhammad itu dakwah, itu di Mekah itu masih mayoritas itu menyembah berhala. Nah, jadi belum ada yang mengenal Islam saat itu. Nah, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan agar dakwah itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, strategi yang dilakukan itu adalah dengan cara meyakinkan kepada keluarganya atau teman-teman dekatnya. Nah, siapakah orang pertama yang meyakini Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad? Nah, betul sekali, istrinya. Betul. Siapa namanya? Ya, betul, Siti. Kalau orang kedua yang masuk Islam siapa? Nyanyi Pak. Siapa lagi? Aisyah. Sepupu Nabi Muhammad. Ali. Kalau yang ketiga siapa? Tahu nggak? Yang ketiga itu pembantu atau yang bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad yaitu Zaid bin Harithah. Nah, yang keempat harus siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang dekat itu yang pertama kali meyakini bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nyanyi Pak, please. Sorry Pak. Yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, nah itu Allah pun menurunkan ayat yang menyuruh Nabi Muhammad ini untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu di Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, Bunyinya gimana Pak? bunyinya intinya disuruh mendakwahkan secara terang-terangan. Nah, Nyanyi Pak, please. langsung bermain aja ya. Yang kalah dicolek ya Pak? Banyak Bapak terangin dulu ya. Nah, ini kan ada suatu situasi, misal situasi yang terjadi di kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah. Nah, ini nanti ada kertas. Nah, ini bisa dipasin di samping ini ya. Sampai yang maju. Ya, Mbak. Ya, Mbak ya, ayo. harus kok. Berempat ya. Nih, tunggu.
Ini ya, dibaca dulu. Menyampaikan ajaran Islam secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat. Nah itu gimana? Ya baca. Tiga, Rasulullah SAW dan para pengikut awal mendapatkan termasuk dari Al-Quran. Benar. Selanjutnya itu mengajarkan anak mulia dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi Ya, betul. berdampak dengan cara tersebut dan terus Pilih yang mana? Ini kantor, ini yang mana? Ini kan ada ini sama kantong ini dua. Yang tidak capek itu orang itu pilihannya yang mau hidup Ya, lawan. Itu misteri apa nggak tahu. Ya sama. Jangan lihat dari komennya ya. Ya, mungkin Bapak harap tidak mau dapat semua ya. Siapa di sini yang ingin menyimpulkan? tapi Apa tadi? Ya masih ada ini. nggak bisa Siapa yang mau? Ya. Diam. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.